Berita ini memang mengejutkan. Patutlah jika Winar tidak mau memberitahukannya kepadaku di depan orang banyak. Dia hanya menganggukkan kepala sebagai isyarat. Hanya isyarat dan bingung yang aku dapati dari raut wajahnya. Bahwa mereka semua akan dikeluarkan. Berita itu disampaikan Winar yang dia dapati dari saudaranya. Aku segera mengerti apa yang Winar maksudkan. Mereka akan dikeluarkan pada gelombang pertama dan akan sampai di Jakarta pada pertengahan bulan depan. Berita ini bukanlah suatu yang menguntungkan, tapi sebaliknya menimbulkan terjadinya masalah. Handoko, dia akan sampai di rumah pada hari Jumat malam. Empat hari dari hari ini, dan dia akan kembali lagi besok ke tempat kerjanya pada hari Senin pagi. Dan sekilas memperingatkan aku agar selalu waspada akan datangnya suatu bahaya. Naluri wanitakah itu? Indra keenam atau ketujuh yang pelan-pelan menelusup dan memperingatkan aku agar selalu bersiaga. Widodo, dia pasti akan menulis surat setelah dia tahu akan keluar. Saudara satu-satunya yang ada di Jawa hanyalah Handoko. Bagaimana reaksi Handoko jika dia tahu kakaknya akan pulang? Dan anak-anakku, anak sulungku dan adiknya pernah menengok satu kali saat tempat tahanan ayahnya masih bisa dijangkau. Saat itu, ibuku masih hidup. Untuk terakhir kalinya, dia mengorbankan sisa-sisa perhiasannya guna membiayai perjalanan dan membeli beberapa perlengkapannya Widodo. Seolah dia sudah merasa. Dia berkali-kali mendesakku untuk memberi izin kepada Eko dan Widowati agar mereka ikut rombongan menjenguk tahanan di Nusa Kambangan. Katanya, selagi masih ada kesempatan, barangkali nanti akan susah bertemu kembali. Sejak saat itulah aku mengerti betapa
kelestarian hubungan antara bapak dan anak. Lebih penting dari hubunganku sendiri dengan suamiku. Seto itu, dia masih terlalu kecil. Ingatan yang dia simpan mengenai bapaknya hanyalah pengaruh cerita dari kakak-kakaknya. Terus terang, aku sendiri juga tidak pernah membantu menambah atau menghidupkan cerita tersebut. Sejak perkawinanku dengan Handoko, aku lebih memilih untuk tidak menyebut nama ataupun hal yang berkaitan dengan bapak mereka. Kehadiran dua orang anak bersamaku memang tidak memudahkan kehendak tersebut. Sebagai seorang ibu, aku tetap berkewajiban untuk menjadi perantara ikatan antara anak dan bapak. Tapi Seto itu, dia malas sekali menulis surat. Padahal dia sendiri tahu kalau bapaknya senang sekali menerima surat dari dia. Tapi untuk duduk dan menuliskan kalimat demi kalimat yang berbentuk surat, kami berdua harus berdebat berhari-hari. Aku tidak pernah bisa menyembunyikan kejengkelanku dalam hal ini. Pertama-tama, dikarenakan jika setiap kali aku menyuruhnya menulis itu, aku terpaksa teringat bahwa aku pernah menjadi istri bapaknya Seto. Dengan ingatan itu, mau atau tidak, perasaan bawah sadarku menggelitik, lalu menggelegak untuk menampilkan kembali kepedihan serta kepiluanku selama bersendiri membesarkan ketiga anak. Di saat-saat pergolakan hidup yang menggilas dan hampir menghancurkanku, aku bersyukur karena ibuku tidak menolakku. Dia adalah wanita yang sangat gigih. Sedari masa remaja, aku menyaksikan sendiri betapa dia bekerja keras untuk menambah jumlah pensiunan bapak yang sedemikian sedikit. Tanpa menunggu 100 hari selamatan meninggalnya bapak, ibuku itu sudah mencari tukang. Dia lalu menyuruh orang untuk membangun warung di samping rumah. Tanpa segan dan ragu, ibu
ibuku menjual gelangnya sebagai modal. Dia juga tidak pernah mengeluh. Sampai larut malam, aku sering sekali melihat ibuku membungkusi gula setengah kilo demi setengah kilo, kue kering, dan kemudian kacang goreng 2 sendok demi 2 sendok. Oh, dia juga selalu bersedia untuk melayani pembeli pada jam berapapun. Berkat warung itulah kami bersaudara dapat terus melanjutkan sekolah, makan, dan berpakaian sepantasnya. Aku terus berpikir, jika saja dulu aku tidak jadi kawin dengan Widodo karena orang tuanya tidak menyetujui, barangkali aku tidak mengalami kehidupan pahit seperti masa-masa yang silam. Tapi jika terjadi demikian, bagaimana nantinya aku akan bertemu dan kemudian kawin dengan Handoko? 14 tahun perpisahanku dengan Widodo. Kemudian kedatangan Handoko dari luar negeri mengokohkan hubungan kami. Oh, Winar. Dia itu adalah lingkungan dekatku yang menyetujui hubungan intimku dengan Handoko. Mungkin tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa nasibku baik, bahwa keberuntunganku adalah hasil dari semua keberuntungan itu. Tapi jika itu benar, maka bersalahkah aku karena mendapatkan keberuntungan tersebut? Pertemuan dan kemudian perkawinanku dengan Handoko benarlah kuanggap sebagai suatu hadiah yang besar. Teman dekat kami menyaksikan keserasian hubungan antara kami berdua. Aku bahkan seringkali merasa bahwa Handoko itu keterlaluan memanjakanku. Berdua ataupun di hadapan orang banyak, dia selalu memperlakukan aku dengan cara yang sama. Selalu memperlihatkan cinta kasihnya yang berlebihan.
memasuki untuk urusan perizinan. Lebih sering memperdengarkan kata yang menyakitkan hati. Bukankah itu termasuk nasib buruk yang kemudian patut diimbali oleh sebuah keberuntungan? Orang selalu saja usil dan jahil. Apapun yang aku lakukan, pastilah akan dipergunjingkan. Karena aku adalah bekas istri Widodo yang kawin dengan adiknya Handoko.